Beginilah suasana tawuran supporter Persita dengan warga Cikokol yang dikenal sebagai supporter Persija. Saat para supporter Persita melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Cikokol, mereka langsung dihadang para supporter The Jackmania. Mendapat serangan, supporter Persita berlarian sambil... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rinaldi dalam mata pelajaran sosiologi. Oke, setelah pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai paguyuban Patembayan serta solidaritas organik dan mekanik. Untuk pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai materi tentang kelompok in-group, out-group, serta kelompok volunteer dan okupansional. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelumnya bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran sosiologi ini, meskipun harus melakukan secara jarak jauh. Oke, baik, langsung saja Bapak mulai pembelajaran jarak jauh ini pada materi yang pertama. Pertama adalah in-group dan out-group yang dipopulerkan oleh W.G. Sumner. In-group itu kelompok kita, out-group itu kelompok mereka. In-group ini adalah kelompok di mana individu di dalamnya mengidentifikasi bahwa dia itu bagian dari kelompoknya. Misal ketika Anda pendukung Persija, maka kan Anda akan mengidentifikasi dengan memakai baju warna oranye, dukung Persija. Atau kalau Anda dukung Persib misalnya, Anda akan mengidentifikasi bahwa Anda itu akan memakai baju atribut warna biru, dukung tim Persib Asal Bandung, dan sebagainya. Kalau pendukung Persebaya misalnya memakai baju warna hijau dengan logo buaya. Kalau pendukung Arema pakai baju biru dengan logo singa. Nah, itu yang disebut bahwa in-group ini anggotanya mengidentifikasi dengan cara menampilkan ciri-ciri kelompok tersebut. Atau misal siswa Manci Pasung nih pakai alma mater warna hijau, itu kan untuk membuktikan kalau kalian itu mengidentifikasi bahwa kalian itu bagian dari kelompok Manci Pasung dengan cara pakai alma mater warna hijau seperti itu. Biasanya kelompok in-group ini terbentuk karena adanya rasa simpati dan tujuan yang sama. Misal Boboto atau Jackmania. Mereka kan tidak hanya berasal dari Bandung atau Jakarta aja, tapi ada yang dari luar daerah. Namun mereka bisa bersatu dan bersama karena mereka punya tujuan sama, itu sama-sama dukung Persib atau Persija. Dan biasanya memunculkan rasa simpati. Ketika ada teman yang terluka oleh kelompok lain, maka akan menimbulkan rasa solidaritas bersama di antara kelompoknya. Selanjutnya adalah kelompok out-group, di mana kelompok ini menjadi lawan dari kelompok in-group. Kelompok out-group adalah kelompok di mana individu dalam kelompok in-group menganggap kelompok lain di luar kelompoknya itu sebagai rival atau musuh. Biasanya kelompok ini terbentuk karena adanya sosialisasi dalam bentuk antipati dan antagonis terhadap kelompok lain. Contoh kenapa sampai saat ini pendukung Persija sama Persib masih belum bisa damai, karena pasti ada sosialisasi yang sifatnya mengakar. Misal kalau jadi pendukung Persib, udah pasti harus musuhin Persija. Atau kalau jadi pendukung Persija, udah pasti musuhin Persib. Dengan cara apa? Misal dengan cara lagu-lagu rasis, dengan menciptakan baju-baju yang sifatnya menghina, seperti itu. Maka itu disebutnya kelompok out-group tuh. Kelompok lain dianggap sebagai musuh atau rival, seperti itu. Ini yang sangat berbahaya sebenarnya, karena menyebabkan permusuhan itu masih ada sampai sekarang, seperti itu. Selanjutnya adalah kelompok volunteer. Kelompok ini terbentuk atas dasar kesukarelaan karena peristiwa atau momen tertentu. Maksudnya apa? Misal contoh ketika lagi ada bencana alam, tsunami, gempa bumi, kan pasti kalian sering lihat tuh banyak kelompok-kelompok yang turun langsung ke jalan untuk galang dana. Nah, itu disebutnya kelompok volunteer karena mereka galang dana karena faktor kesukarelaan karena ada peristiwa bencana alam tersebut. Biasanya kelompok volunteer ini sifatnya itu terbuka ke anggotanya. Semua orang boleh bergabung untuk melakukan voluntarisme ini, kesukarelaan ini, seperti itu. Kelompok ini sangat membantu peran pemerintah, namun kurang mendapat perhatian pemerintah. Maksudnya apa? Contoh ketika ada bencana alam, kan banyak tuh orang yang datang langsung ke lokasi bencana, ngasih bantuan. Itu sukarela, tapi sayangnya dia kurang dapat perhatian dari pemerintah karena nggak dibayar, seperti itu. Berikutnya adalah kelompok okupansional, yaitu kelompok yang terbentuk karena adanya kesamaan profesi. Contoh misal kayak Ikatan Dokter Indonesia atau PGRI. Nah, itu disebutnya kelompok okupansional karena mereka bersatu karena punya kesamaan profesi. Sama-sama guru, sama-sama dokter, dan sebagainya. Sifat keanggotanya terbatas karena hanya boleh diikuti oleh anggota yang profesinya sama. Kelompok okupansional dibentuk dengan tujuan untuk menyalurkan aspirasi anggota yang ada dalam kelompok tersebut. Contoh misal PGRI dibentuk misalnya untuk mengakomodir tuntutan para guru-guru nih, baik dari segi kebijakan pemerintah, tuntutan gaji, atau dari segi perlindungan. Karena kan sekarang banyak guru-guru tuh dipolisikan karena mendidik siswa. Maka dibentuklah PGRI ini. Sekian materi dari saya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan dengan baik.
Bila ada yang masih ingin bertanya atau masih kurang paham, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Atau ketika ada yang mau memberikan tanggapan dan contoh lain, silakan tuliskan juga di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.